Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini, nanti saya akan membacakan sumber beritanya dari Bank Indonesia terkait dengan pengumuman kondisi neraca pembayaran Indonesia triwulan 1 tahun 2025 yang dirilis pada hari Kamis ya, tanggal 22 Mei yang lalu. Nah, tetapi sebelum saya bacakan sumber beritanya, kita trace dulu beberapa berita ya. Ini saya kalau diketik di mesin pencarian, neraca pembayaran triwulan 1 2025. Itu kelihatan ada koran Jakarta, BI, neraca pembayaran triwulan 1 stabil. Kemudian ada Emiten News, menggarisbawahi defisit 0,8 miliar dolar. Lalu Infobanks, defisit neraca pembayaran mengecil, BI optimis ekonomi tetap stabil. Ada macam-macam lagi ya, ada Media Indonesia, triwulan 1 2025, neraca pembayaran Indonesia defisit 13 triliun rupiah, jadi dia konversikan tuh yang 0,8 miliar tadi. Lalu ada investing.com, defisit neraca pembayaran berkurang, nah semacam itu. Nah, dan seterusnya, ini ada CNBC, ada Antara, dan kalau kita cari di halaman berikutnya, media-media mainstream juga memberitakan. Tetapi sebagaimana biasanya saya sudah sering menyampaikan di kanal ini bahwa banyak dari media, dalam hal ini mohon maaf jurnalisnya, itu membuat berita lebih berdasarkan kepada rilis. Kalimat rilis dirubah menjadi kalimat berita. Agak jarang yang melakukan pendalaman lebih lanjut kepada lampirannya. Nah, lampiran jadi seperti itu, sehingga sudut pandang yang tidak persis seperti yang disampaikan oleh rilis, tetapi tetap berdasarkan data Bank Indonesia, itu agak sedikit kurang mendapat perhatian, sehingga publik hanya seolah-olah kalau diklik ini judulnya beda, tapi dibaca isinya ya seperti itu. Nah, saya bacakan dari Bank Indonesianya seperti biasanya. Ini ada judul dari Bank Indonesia tanggal 22 Mei 2025, Departemen Komunikasi. Judulnya neraca pembayaran Indonesia triwulan 1 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Bisa dikatakan sudah bertahun-tahun ini selalu begini ya. Tentu saya sebagai ekonom paham Bank Indonesia harus memelihara nuansa optimis, tidak menimbulkan kepanikan. Tapi saya juga sering mengatakan, ya begitu tetapi tidak berlebihan. Kira-kira begitu kalau maksud saya. Ya tetap diperlihatkan bahwa Bank Indonesia itu cukup mengetahui, menyampaikan kepada publik ada kondisi yang memburuk. Memburuk itu kan tidak berarti buruk kan, lebih buruk dari sebelumnya. Tapi saya tidak tahu, pendekatannya masih selalu begini. Pendekatan PR lah ya. Padahal buat saya Bank Indonesia ini kan lembaga sangat kredibel, menjadi perhatian semua ekonom, pengambil kebijakan, pelaku usaha, dunia internasional. Sehingga lebih baik menurut saya nuansa optimis tetapi objektivitasnya sedikit lebih ditingkatkan. Itu menurut saya. Kita baca aja. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 1 2022 tetap terjaga. Jadi kalimat pertamanya kalimat judul tuh. Defisit transaksi berjalan tetap rendah di tengah perlambatan ekonomi global. Selain itu, transaksi modal dan finansial tercatat defisit yang terkendali. Nah, saya komentari lagi ya. Kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat normatif ya. Selain itu, dengan perkembangan tersebut, NPI pada triwulan 1 2022 mencatat defisit 0,8 miliar dolar Amerika Serikat. Tadi di berita tadi, dan ada yang mengkonversikan dalam rupiah. Dan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 tercatat tetap tinggi sebesar 157,1 miliar dolar Amerika Serikat. Data terkininya sudah ada April ya, tapi ini karena laporan triwulan otomatis sampai 31 Maret. Kita di sini sudah pernah membahas kondisi untuk akhir April tadi. Sebetulnya cadangan devisa menurunnya cukup signifikan. Nah, di sini disebut tadi cadangan devisa itu setara dengan pembayaran 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri di atas standar kecukupan nasional 3 bulan impor.
Kalau Ibu Bapak sempat memeriksa rilis-rilis semacam ini maupun cadangan devisa sudah lebih dari 10 tahun, cara mengukurnya seperti ini ya, bahwa itu aman artinya. Nah, boleh kalau yang lebih serius silahkan dicari apakah ukuran-ukuran seperti ini yang lebih relevan pada saat-saat seperti ini. Nah, paragraf kedua, transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih rendah. Nah, ini yang ditonjolkan. Pada triwulan 1 2025, transaksi berjalan mencatat defisit 0,2 miliar dolar. Itu hanya 0,1% dari PDB. Saya komentari dulu ya. Neraca pembayaran Indonesia atau balance of payment Indonesia tepatnya, itu terdiri dari dua neraca. Jadi neraca-neraca disatukan, jadikan satu jadi neraca. Neraca pertama disebut transaksi berjalan, current account. Neraca kedua itu transaksi modal dan finansial. Sebenarnya 3, modal sendiri, finansial. Tapi modal itu kecil ya, karena soal hibah dan sebagainya. Sehingga suka disebut kelompok keduanya neraca modal dan finansial. Saya lanjut baca dulu tadi transaksi berjalan. Nah, menurut informasi dirilis ini, surplus neraca perdagangan barang meningkat. Jadi khusus barang ya, itu meningkat. Nah, terutama disumbang oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non-migas. Nah, meskipun begitu, ekspor non-migas, meskipun begitunya kalimat dari saya kalau dibaca gitu, jadi surplusnya meningkat, tapi ekspornya menurun sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan harga komoditas, sedikit turun lah. Sementara itu impor non-migas turunnya lebih dalam, jadi surplusnya sedikit meningkat. Nah, di sisi lain, defisit neraca jasa meningkat. Nah, kan transaksi berjalan itu barang dan jasa, makanya beda dengan data di BPS. Di BPS itu khusus transaksi barang ya, meskipun ada jasa, tapi jasa freight saja, jasa freight, jasa angkut dan jasa asuransi terkait ketika harganya sampai sini. Nah, kalau ekspornya nyaris sama, data Bank Indonesia dengan BPS nyaris sama karena sumbernya adalah bea dan cukai. Saya lanjut baca. Nah, di sisi lain defisit transaksi defisit transaksi jasa itu meningkat dipengaruhi penurunan surplus jasa perjalanan travel. Jadi ini seperti barang tadi, travel ini juga turun karena turun jumlah kunjungan mancanegara, wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, lalu bagian dari transaksi berjalan tadi kan barang dan jasa. Ada barang tadi sudah disebut, ekspornya sedikit turun tapi impor turun lebih dalam. Lalu dalam hal jasa itu tadi terutama yang di-highlight oleh Bank Indonesia ada 12 macam jasa, yaitu adalah jasa travel, jasa perjalanan. Nah, lalu ada lagi neraca lain. Jadi tadi neraca pembayaran itu terdiri dari 2 kelompok neraca besar, lalu transaksi berjalan terdiri dari 4 kelompok neraca besar. Sudah dari 1 barang, 2 jasa, 3 namanya neraca pendapatan primer. Ini defisitnya juga meningkat gitu, dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran imbal hasil investasi portofolio. Imbal hasil ya, berarti itu sebetulnya tepatnya itu ya bunga dan imbal hasil ya, tapi ini yang disebut imbal hasil investasi portofolio. Karena orang punya saham, asing punya saham di Indonesia, punya obligasi maupun surat berharga pemerintah Indonesia SBN, itu dia dapat imbalan dan itu dicatat di transaksi neraca pendapatan primer namanya. Nah, yang transaksi disebut neraca pendapatan sekunder nggak dibahas nih, dirilis, yaitu soal keluar masuk remitansi ya. Nah, kemudian paragraf berikutnya, kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Investasi langsung membuka surplus sebagai cerminan dari persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik yang tetap terjaga. Jadi menurut informasi ini modal asing masuk itu masih cukup besar ya. Dalam hal ini investasi langsung. Lalu dalam hal investasi portofolio juga meningkat, terutama dipengaruhi aliran masuk modal asing pada surat utang domestik. Surat utang domestik ya swasta ya pemerintah ya Bank Indonesia ya. Nah, sementara itu investasi lainnya, other investment, jadi 3 jenis investasi itu adalah simpanan pada, terutama sekali simpanan pada bank dan lembaga keuangan. Nah, investasi lainnya, mana ini, sementara itu saya mencatat defisit
Nah, jadi malah defisit ya, dipengaruhi oleh penurunan penarikan pinjaman pemerintah dan swasta serta peningkatan investasi swasta pada beberapa instrumen finansial luar negeri. Sebenarnya yang disasar DHE itu defisit itu ini, karena banyak yang masih parkir di luar. Nah, dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial defisit 0,3 miliar dolar. Tadi transaksi berjalan lebih hanya 0,2 miliar, jadi itu sama-sama defisit. Ke depan Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang mempengaruhi perubahan ini. Saya nggak usah baca ya, ini intinya Bank Indonesia meyakinkan kepada publik bahwa kami akan tetap menjaga neraca pembayaran dan seterusnya. Nah, saya langsung lompat, ini rilisnya ya, 3 paragraf. Kemudian Bank Indonesia itu melampirkan sebuah dokumen, judulnya Neraca Pembayaran Indonesia, itu kurang lebih 41 halaman. Saya lompat langsung ke halaman 33. Ada narasi di sana, ada grafik-grafik. Nah, yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan para jurnalis mendengarkan hal ini, langsung masuk ke halaman 33 ini, halaman 33 secara PDF ya. Itu tuh ada angka-angka tuh. Nah, yang tadi diomongan tadi kan bisa di cross check di sini. Misalnya disebut turun sekian atau naik sekian dari triwulan 4, kan bisa dicek dengan triwulan 1 tahun lalu bagaimana, dengan triwulan 1 tahun sebelumnya bagaimana. Nah, semacam ini. Di bawahnya banyak lagi tabel-tabel yang untuk misalnya fokus kepada tadi neraca pendapatan primer atau fokus kepada soal investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Nanti saya akan mengadakan asesmen sendiri tentang dokumen ini secara lebih mendalam. Kali ini mudah-mudahan saya bisa menyampaikan informasi kepada pemirsa. Tadi ada beberapa berita, boleh diklik salah satunya. Tapi saya sudah melihat beberapa di antaranya cenderung memberitakan yang dinyatakan dalam rilis verbal Bank Indonesia. Tadi sudah saya perlihatkan dan bacakan. Agak kurang menggali dari dokumen lampirannya yang sekitar 41 halaman ini. Yang di lampirannya ada grafik-grafik yang jika para pemirsa pengen sekedar tahu tuh bisa lihat. Bahkan kalau lebih tertarik lagi untuk kurun waktu yang lebih panjang, itu bisa cari di dalam laman Bank Indonesia. Mudah-mudahan kanal ini bisa memberi kontribusi, mungkin tidak besar, tapi sekurang-kurangnya saya berniat membantu literasi tentang kondisi ekonomi Indonesia, dan salah satu yang penting adalah soal kondisi transaksi internasional Indonesia yang dicatat dan dipublikasi oleh Bank Indonesia setiap 3 bulan atau triwulan. Demikian.